Salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa, pada saat ini saya dalam proses pendinginan setelah olahraga pagi, dan pagi hari ini kami hanya sepeda sehat berputar di lingkungan kampung karena Stadion Maguwo Harjo masih ditutup karena masih dalam masa PPKM. Dan seperti biasa, dalam proses pendinginan, saya hendak sharing tentang pengalaman hidup saya, hidup kami, dan sharing kali ini masih tahapan atau seri tentang kutuk. Dan tema kali ini adalah akibat dari hidup dalam kutuk dan bagaimana cara pelepasannya. Saudara-saudaraku, bahwa sepengetahuan saya, kutuk ini ada beberapa jenis. Jadi kutuk turunan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mendapat kutuk dari Tuhan. Kemudian juga kutuk karena kutukan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya, seperti orang tua yang memberi kutuk kepada anaknya, seperti Nuh mengkutuk salah satu anaknya. Kemudian juga kutuk karena melanggar 10 perintah Tuhan. Yang keempat, kutuk karena dosa-dosa yang disengaja, dan itu biasanya memang berkaitan dengan pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan. Selanjutnya, kutuk karena kiriman dari orang lain akibat ada ketersinggungan, kemarahan, dendam, kebencian, dan kemudian mencoba melakukan kutuk karena ada celah di dalam diri kita. Dan akibatnya apa? Ketika seseorang atau keluarga mendapatkan kutuk, banyak hal akan terjadi, tapi biasanya hidupnya menjadi jauh dengan Tuhan. Dan iblis bisa menggunakan berbagai cara sehingga keluarga atau seseorang yang mendapatkan kutuk itu tidak menyadarinya, bahkan merasa lebih suci, lebih baik daripada orang lain yang tidak mendapat kutukan. Kemudian seseorang tersebut atau keluarga tersebut merasa lebih bahagia dibandingkan orang yang tidak mendapat kutukan. Lebih merasa hidupnya lebih lancar, lebih pandai, dan lebih rohani dibandingkan orang yang tidak mendapat kutuk. Tetapi sebenarnya seseorang yang mendapat kutuk itu hidupnya tidak akan merasa damai sukacita. Iblis dapat menggunakan cara memutarbalikkan firman Tuhan, bisa memanipulasi firman Tuhan, tapi sebenarnya orang-orang yang sudah mendapat kutuk itu hidupnya seperti jalan lurus, tapi menuju jalan maut. Dan karena keluarga atau seseorang yang mendapat kutuk itu tidak sadar dan merasa percaya diri, maka sungguh tidak mudah, dan keluarga dan orang tersebut akan terus berjalan dalam kutuk. Dan itulah maka mengapa kutuk itu bisa ke generasi dan generasi selanjutnya, akan menurun dalam keturunan anak dan cucu, karena
tidak dibuat sadar. Jadi saudara-saudaraku, mengapa seseorang atau keluarga tersebut dapat menerima kutuk? Karena ada celah. Jadi sekalipun atau walaupun keluarga tersebut, seseorang tersebut sudah beragama Kristen, sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi ketika masih ada celah, masih ada karakter kedagingan, masih ada dendam, benci, kemarahan, mudah tersinggung, ada kecemaran, maka disitulah celah kutuk bisa masuk di dalam diri seseorang atau keluarga Kristiani. Jadi menjadi Kristen, sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan, tidak menjamin seseorang atau keluarga itu terhindar dari kutuk. Oleh karena itu, sering terjadi seseorang yang sudah mendapatkan kutuk itu semata-mata akan bisa dipulihkan karena kemurahan kasih Tuhan. Jadi Tuhan memiliki hak prerogatif, memiliki kedaulatan untuk memanggil dan memilih seseorang dan menjamah, melawat, mentahirkan seseorang atau keluarga yang dalam dosa maupun dalam dosa kutuk. Jadi saudara-saudaraku, seseorang atau keluarga yang menerima kutuk itu sering hidupnya justru tidak linier, tidak seperti pada umumnya orang, terbalik-balik, dan kemudian hidupnya menjadi gersang tawar, mudah tersinggung, kemudian merasa paling baik, mudah menghakimi orang karena merasa paling benar, mudah menjelekkan orang, menganggap remeh orang lain, menghina orang lain. Jadi demikian kondisi salah satu indikasi seseorang menerima kutuk. Tetapi bisa saja secara duniawi seseorang yang menerima kutuk itu kelihatan berhasil, tapi biasanya banyak tumbal atau kurban yang akan diterima, dialami dalam keluarga atau orang tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, karena setiap orang sudah berdosa di hadapan Tuhan, sudah tidak kudus lagi, sudah cemar, siapapun orang, siapapun manusia, siapapun keluarga, itu ada celah. Maka mengapa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang salah satunya adalah ampunilah kami. Jadi saudara-saudaraku, siapapun kita, bagaimanapun dan apapun kedudukan kita, kita memiliki kedudukan dalam kerohanian dan kita merasa baik-baik saja, tetapi tetap ada celah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, agar kita aman dalam kutuk, setiap hari, setiap bangun pagi, hidup kita harus senantiasa berdoa menghadap Tuhan, dan kita dengan rendah hati bertelut sujud syukur di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kemudian kita memohon kepada Tuhan untuk menutup segala celah-celah akibat dosa-dosa kita, agar kuasa kegelapan tidak masuk, dan kemudian kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus yang kudus membentengi, membungkus, melindungi kita, mensucikan roh, jiwa, pikiran, perkataan, perilaku kita, dan menjauhkan dari segala kutuk, baik itu kutuk turunan, kutuk karena akibat perjanjian nenek moyang maupun diri kita sendiri, maupun kutuk karena pelanggaran 10 perintah Tuhan. Dan itulah saudara-saudaraku, mengapa kutuk terjadi? Karena ada ikatan perjanjian yang disengaja, atau karena kita sebenarnya tahu bahwa itu salah,
tapi kita melakukannya. Dan itulah maka mengapa kemudian terjadi kutuk. Oleh karena itu, agar kita dapat terlepas dari kutuk adalah salah satu pertama, yaitu kita mohon ampun kepada Tuhan, kita melakukan pertobatan, dan kita kemudian hidup kudus, taat dan setia kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh secara totalitas mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia, demi kemenangan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, maka mengapa di dalam firman Tuhan mengatakan agar kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani, karena kita adalah domba yang hidup di tengah serigala. Kita domba yang hidup di tengah auman singa yang lapar. Di dunia ini begitu banyak penguasa dunia. Kalau kita lengah, terlena, kita akan dimakannya. Maka sandaran kita, andalan kita, hanya kita sungguh-sungguh bersandar, menyerahkan secara totalitas hidup kita dengan memohon ampun kepada Tuhan, bertobat, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita, kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus membentengi kita, dan Roh Kudus berkenan mensucikan kita, membimbing, menuntun hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, agar kita terlepas dari kutuk, terlepas dari dosa, maka satu-satunya jalan hanya kita mau merendahkan diri, mohon ampun, bertobat, taat dan setia kepada Tuhan, hidup menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan terlepas dari kutuk, dan hidup kita akan merasakan damai sukacita surgawi. Kita akan merasakan bahagia, kita akan merasakan indahnya hidup ini, hidup bersama Tuhan kembali. Tuhan memberkati, salam bahagia, haleluya. Terima kasih.